Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah. Kita akan membahas tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, perkara yang membatalkan wudu ini secara garis besar ada dua. Ada yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu adalah membatalkan wudu. Ada juga yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama membatalkan, menurut sebagian tidak. Maka yang disepakati oleh para ulama, yang pertama, khurujul bauli awil ghaiti awirih minas sabilain, keluar air kencing atau kotoran atau angin dari dua lubang, kubul dan dubur. Ya. Ini adalah dasarnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian habis buang hajat. Nah, yang dimaksud minal ghaid yang ada dalam ayat ini adalah wal ghaid kinayatun an qada'il hajat min baulin au ghaidin. Jadi ya minal ghaid ini adalah kinayah, bahasa kinayah dari buang hajat, baik ya buang air kecil ataupun buang air besar. Itu namanya adalah al-ghaid. Wa qad ajma'al ulama ala intiqadil wudu bi khurujihima minas sabilain. Para ulama telah ijma, telah sepakat apabila air kencing atau kotoran keluarnya dari sabilain, dari kubul atau dari dubur, itu sepakat batal. Ya, sepakat batal. Nah, sekarang bagaimana kalau air kencing atau kotoran keluarnya bukan dari sabilain? Ya, bukan dari kubul atau bukan dari dubur. Wa amma khurujuhuma min ghairil kubuli wa dubur kal khuruj min jarhin. Contohnya ya, seperti keluar dari luka, atau ada orang kan yang tidak bisa ya buang air kecil, kemudian dia dioperasi banyak kan sehingga lewat selang. Nah, keluar mungkin dari perutnya ya, atau dari mana saja keluarnya. Nah, ini bagaimana? Nah, iwan fillah, di sini adalah ulama terbagi dua pendapat. Pendapat pertama, yang harus dilihat bukan tempat keluarnya, tapi yang harus dilihat adalah zat yang keluarnya. Seperti mana? Seperti Imam Abu Hanifah, ya Imam Ahmad, Imam As-Sauri, Imam Ibnu Hazm. Nah, di antara mereka berpendapat yang harus diperhatikan adalah zat yang keluar, bukan tempat keluarnya. Nah, kalau menurut mereka, jadi air kencing atau kotoran dari manapun keluarnya, maka otomatis wudunya batal. Ya, wudunya batal. Karena yang harus dilihat adalah zat yang keluarnya. Jadi zatnya itu kalau yang keluarnya adalah air kencing atau kotoran, maka batal dari manapun keluarnya. Sementara kalau Imam Syafi'i ya rahimahullahu ta'ala
yang perlu diperhatikan tempat keluarnya, bukan zat yang keluar. Ya, kalau Imam Syafi'i karena yang harus diperhatikan, yang harus dipertimbangkan adalah tempat keluar. Jadi kalau keluarnya dari kubul atau keluarnya dari dubur, apapun jenis yang keluarnya, maka itu batal wudu. Ya, batal wudu. Berarti kalau menurut Imam Syafi'i, kalau banyak air kencing ya keluar lewat selang, ya, atau lewat perut atau lewat mana saja, bukan lewat kubul ataupun bukan lewat dubur, maka wudunya tidak batal. Ya, wudunya tidak batal. Tapi kalau keluarnya lewat kubul atau dubur, apapun yang keluarnya, baik itu air kencing ataupun kotoran ataupun benda-benda yang suci. Umpamanya ada orang yang nelen kelereng, kemudian kelereng keluar dari duburnya, batal wudunya. Walaupun itu bukan perkara yang najis. Nah, sekali lagi ikhwan fillah, jadi dalam hal ini adalah ada dua pendapat. Ya, jadi sekali kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam As-Sawri, Imam Ibnu Hazm dan yang lainnya, yang perlu diperhatikan zat yang keluarnya. Kalau yang keluarnya yaitu najis seperti air kencing ataupun kotoran, dari manapun keluarnya, maka wudunya batal. Tapi kalau Imam Syafi'i, yang harus diperhatikan tempat keluarnya, bukan benda yang keluarnya. Kalau keluarnya dari kubul ataupun dari dubur, apapun jenisnya, maka wudunya batal. Bapak setuju yang mana atau mau yang ikut yang mana? Hah? Mau ikut yang pertama atau mau ikut yang kedua? Bebas ini ya, ini masalah fikih iwan fillah. Ya, masalah fikih. Saya mau ikut yang pertama, monggo. Berarti kalau ikut yang pertama ya, yang membatalkan hanyalah air kencing dan kotoran saja dari manapun keluarnya. Ya, tapi kalau ikut ke Imam Syafi'i, berarti ya apapun yang keluarnya, termasuk mungkin ada orang ya sakit, kadang-kadang suka keluar cacing tuh, ya keluar cacing dari duburnya apa ya kan, nah itu batal tetap wudunya. Ya kalau kita ingat ke Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, tidak batal kalau yang keluarnya kebanyakan apa, cacing atau yang sejenisnya. Nah ini ikhwan fillah. Adapun masalah rih, ya rih itu adalah angin. Kalau bahasa kita adalah kentut. Ya. Nah ikhwan fillah, kentut ini ya, nah baik bersuara ataupun tidak bersuara, itu sudah sepakat seluruh ulama wudunya batal. Ya, sepakat. Dasarnya adalah ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima solat salah seorang di antara kalian apabila dia hadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut. Lalu ada seseorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadasu ya Aba Hurairah? Apa yang dimaksud hadas itu wahai Abu Hurairah? Qala, maka Abu Hurairah menjawab, fusaun au ya duratun. Fusa artinya kentut yang tidak bersuara, kalau durat kentut yang bersuara. Itu namanya hadas. Makanya walillah ya, jadi angin yang keluar dari dubur ini baik bersuara ataupun tidak, para ulama telah sepakat itu membatalkan wudu. Ya, itu membatalkan wudu. Yang pertama. Yang kedua, khurujul mani wal wadi wal madi. Keluar mani atau wadi atau mazi. Ini sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya ya, tentang masalah mani, wadi dan madi. Khurujul mani nakidun ijma'an. Ya, keluarnya mani batal wudu dengan kesepakatan para ulama, dan otomatis wajib mandi. Ya, wajib mandi. Wa kullu ma yujibul yubtilul wudu ijma'an.
Wal madi nakidun, dan madhi juga kalau apa? Itu membatalkan wudu juga, madhi. Masih ingat Pak apa yang disebut madhi? Madhi itu adalah cairan ya yang keluar biasanya kalau mukodimah. Tahu mukodimah? Pemanasan. Ya kan, kalau sebelum hubungan itu dianjurkan yang namanya ada pemanasan dulu. Ya, olahraga juga ada pemanasannya, Iwan Bila. Ya, nah maka ya hubungan suami istri pun itu disunahkan. Ya, disunahkan ada pemanasan. Nah, biasanya ketika pemanasan itu ada cairan keluar. Ya, ada, itu namanya madhi namanya. Nah, madhi ini sepakat para ulama wudunya batal. Ini berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qal, dia berkata, kuntu rajulan madaan fa amartu rajulan ayas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fasa'ala faqala. Kata Ali, saya seorang laki-laki yang banyak keluar mani, ya madhi. Ya, saya seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Lalu saya menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau aku sendiri yang bertanya malu karena saya mantunya beliau. Artinya kayaknya kurang apa? Ya, kurang etik kalau bertanya masalah madi ke mertua gitu kan ya. Ya kan Pak? Nah, makanya Ali bin Abi Thalib menyuruh seseorang, coba tanyakan ke Rasulullah bagaimana madi ini. Nah, kemudian Pas'ala, lalu orang itu bertanya. Nah, ketika orang tersebut bertanya, faqala, lalu Nabi SAW bersabda, tawaddo waqzal dakarok, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Nah, di sini Nabi ya ada dua jawaban. Pertama, berwudulah, berarti keluar madi itu adalah batal wudu. Yang kedua adalah apa? Cucilah kemaluanmu, berarti menunjukkan bahwa madi itu adalah najis. Ya, ini adalah mengenai madi. Begitu juga wadi ya. Wadi, kalau wadi biasanya suka keluar setelah kita buang air kecil atau ketika kita melakukan perjalanan jauh. Biasanya suka keluar agak lengket itu. Itu namanya adalah wadi. Nah, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu beliau berkata, al-mani wal wadi wal madi. Ada tiga, mani, wadi, madi. Amal maniyu fahuwa alladhi minul guslu. Adapun mani adalah sesuatu yang wajib mandi. Wa amal wadi wal madi, adapun wadi dan madi, faqala, ya, maka dia berkata, iksil dakarok, cucilah kemaluanmu, ya, au mudakirok, atau sekitar kemaluanmu, wa tawado wudu akalis sholah, dan berwudulah sebagaimana kamu berwudu mau sholat. Nah, inilah ya tentang jadi madi, wadi dan madi. Nah, sekarang adalah an-naum. Yang ketiga, tidur. Ya, an-naum al-mustagrik alladhi la yabqa minhu idrakun. Artinya tidur pulas. Nah, iwan fillah, masalah tidur ya, ini adalah kalau kita lihat ke dalam hadis-hadis yang berbicara masalah tidur ini adalah ta'arud. Ta'arud artinya kontradiksi. Kalau kita lihat dalam sebagian hadis, banyak hadis yang menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudu. Tapi banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Nah, iwan fillah, para ulama kalau ada dalil yang semuanya hadis apa dalil itu adalah sahih, maka para ulama terbagi dua metode. Ya, memahaminya terbagi dua metode. Maka penulis mengatakan padhabat ulama fiha madhabain. Madhabul jam'i wa madhabut tarjih. Yang pertama adalah madhabu jam'i. Yang disebut madhab jami adalah madhab yang mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ya, ini yang disebut dengan thariqatul jam'i. Ya, jadi menggabungkan. Ya, antara hadis ini dengan hadis digabungkan.
Ini namanya adalah madhabul jam'i. Yang kedua, madhabul tarjih. Kalau madhabul tarjih adalah dilihat kalau ada dua hadis atau lebih yang kontradiksi atau bertentangan, maka para ulama ini adalah melihat mana hadis yang lebih kuat, mana hadis yang lebih sahih. Maka itulah yang diambil, hadis yang lebih sahih, hadis yang kurang sahih maka itu ditinggalkan. Kemudian iwan fillah, paman dahaba madhabat tarjih, ya, imma asqatal wudu minan naum mutlaqan wa qala laisa bihadasin wa imma aujabahu mutlaqan. Nah, ulama yang mengambil metode tarjih, ya, ini menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa tidur adalah tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ulang ya, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Maka siapa saja yang tidur tidak wajib wudu. Sedangkan pendapat kedua, tidur membatalkan wudu secara mutlak. Maka siapapun yang tidur, ya, baik lama ataupun sebentar, kedua, maka wajib wudu. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kesimpulannya dalam hal ini ulama terbagi 8 pendapat. Nah, saya jelaskan semuanya ini supaya apa? Supaya nanti ketika kita ketemu dengan orang yang berbeda tidak saling menyalahkan. Karena kalau saya hanya menjelaskan hanya satu saja, ya, hanya satu pendapat begini, begitu kita nanti ketemu dengan orang lain, wah ini aliran apa ini? Ya, kok beda? Makanya saya jelaskan, ya, di sini ulama terbagi 8 pendapat, gak tanggung-tanggung ini. Al-awalu, pendapat pertama, an-naumu la yanqudul wudu mutlaqan. Pendapat pertama, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Maksud mutlak itu Pak, mau lama, mau sebentar, mau tidurnya sambil berbaring, sambil apa saja, pokoknya tidur tidak membatalkan wudu. Ini adalah dihikayatkan dari jama'atun minas sahabat. Di antaranya sahabat yang punya pendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudu, Ibnu Umar, Abu Musa al-As'ari, kemudian juga pendapat Sa'id bin Jubair, Makhul, Ubaidah As-Salmani, Imam Auza'i, dan yang lain-lain. Nah, hujah mereka apa? Hujahnya satu, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, uqimatus shalah wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fasalla bihim. Nah, uqimatis shalah, salat ya sudah iqamat, sudah dikumandangkan untuk salat. Artinya sudah qomat, Pak. Tapi ketika qomat sudah dikumandangkan, Nabi masih berbisik-bisik dengan seorang sahabat. Masih berbisik-bisik, dan Nabi terus berbisik-bisik sampai para sahabat tertidur. Saking lamanya Rasul berbisik-bisik dengan seseorang, hanya para sahabat yang lainnya tertidur. Kemudian setelah Nabi selesai berbisik-bisiknya, summa jaa, lalu Nabi datang, fasalla bihim, lalu Nabi ngimamin, ya, mereka sholat. Nah, dalam hadis ini sahabat yang tertidur tadi tidak ada satupun sahabat yang berwudu. Ya, langsung mereka sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Yang kedua, hadis dari Qatadah radhiyallahu an, dia berkata, Basamitu Anasan yaqul, saya mendengar Anas bin Malik ya berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun summa yusallun wala yatawaddaun. Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka tertidur, lalu mereka sholat dan mereka tidak berwudu lagi. Ya, tidak berwudu lagi. Qala yaqultu, lalu saya berkata, kata Qatadah, ya,
Qultu sami'tahu min Anas, apakah kamu mendengarnya dari Anas? Qala ay wallahi, demi Allah ya saya mendengarnya dari Anas, kata Qatadah. Dalam satu lafaz yantadiruna shalah, mereka menunggu ya, menunggu salat dilaksanakan, kemudian payan asuna, kemudian payan asuna, lalu mereka ini apa? Ngantuk, Pak. Mereka pada ngantuk hatta ya tapi usaum, sampai kepala mereka tertunduk pada begini nih, Pak. Ya, tertunduk. Summa yakumuna ila shalah, lalu mereka semuanya berdiri untuk melakukan sholat, tidak ada yang berwudu. Nah ini ibaratlah hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalil ketiga, hadis Ibnu Abbasin ya radhiyallahu anhu maqal bitu inda khallati Maimunah, saya bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah ya berdiri melaksanakan sholat. Yang dimaksud di sini sholat malam. Ya, Nabi sholat malam. Faqumtu ila janbihil aisar, lalu saya ikut sholat bersama Rasulullah. Saya berdiri di sebelah kiri beliau. Ya, saya berdiri di sebelah kiri beliau. Baliat Pak akhoda biyadi pajalani min syakihil aiman. Ya, lalu Nabi SAW memegang tanganku, lalu Nabi memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Ya, ke sebelah kanan beliau. Kemudian faja'tu idza akfaitu yahudu bi sumati uduni. Dan kata Ibnu Abbas, apabila aku tertidur, Nabi memegang telingaku. Ya, jadi kalau Ibnu Abbas tertidur itu telinganya dipegang oleh Rasulullah. Nah, iwatbillah fasolah ihda asyara rakaah. Waktu itu beliau sholat 11 rakaat. Nah, yang jadi dalil Ibnu Abbas tidur. Ya, Ibnu Abbas tidur ketika ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah hanya megang telinganya. Ibnu Abbas tidak disuruh berwudu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Hadis yang keempat, yang terakhir, yang dipakai oleh kelompok pertama, hadis Ibnu Abbas juga ya dalam bermalamnya di rumah bibinya yaitu Maimunah. Di dalam hadis itu disebutkan sumanama sallallahu alaihi wasallam hatta sami'tu ghotitahu. Saya bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah, lalu Nabi tertidur sampai saya mendengar ya dengkuran beliau. Nabi itu mendengkur. Ya. Tahu kan mendengkur? Ya, ngorok. Kalau bahasa Sundanya kerek. Ya, kerek ker gitu ya. Nah, itu kata Ibnu Abbas, saya sampai mendengar mendengkurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja illa shalah. Lalu beliau ya setelah tidur sampai ngorok, beliau langsung ya bangun, langsung beliau keluar melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan sholat. Dalam satu riwayat summa qoma fasola walam yatawado. Nabi langsung bangun, Nabi sholat dan beliau tidak berwudu. Nah, inilah iwatbillah dalil yang dipakai oleh kelompok pertama, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Paham ya? Nah, sedangkan pendapat kedua, an-naumu yunkidul wudu mutlakon. Pendapat kedua, tidur membatalkan wudu secara mutlak. Ini kebalikan pendapat pertama. Ya, apa dalil yang dipakai oleh pendapat kedua ini? Ini adalah diantaranya madhab Abu Hurairah, Abu Rafi, Urwah bin Zubair, atau Hasan Basri, Ibnul Musayyab, Az-Zuhri, Wal Muzani, Ibnul Mundir, Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Ini ulama yang berpendapat ya bahwa tidur membatalkan wudhu secara mutlak. Maksud mutlak apa? Mau lama, mau sebentar, mau tidurnya sambil apa saja, yang penting tidur, itu batal wudhu. Dalil yang dipakai oleh pendapat kedua adalah satu hadis Sofwan bin Asal. Dia berkata, kana Rasulullah ya'muruna idza kunna musafirin ya anamsaha ala khifafina walam nanjaha salasata ayam min ghaitin wa baulin wa naumin illa min janabatin
Wassalam yang menyuruh kami apabila kami berada dalam safar atau dalam kondisi safar, ya bepergian yang jauh, Nabi menyuruh kami agar mengusap sepatu-sepatu kami dan tidak melepasnya selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Jika kami buang air besar atau kami buang air kecil atau kami tidur, illa min janabatin, kecuali kalau junub. Nah, kalau junub sepatu harus dilepas. Tapi kalau hanya sebatas buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka ketika kami wudhu sepatu tidak perlu dilepas, cukup dengan diusap saja. Nah, ini hadis jelas mengatakan tidur. Berarti tidur ini adalah sama dengan buang air kecil, sama dengan buang air besar. Berarti hadis ini menunjukkan tidur adalah membatalkan wudhu. Ini Pak ya. Dalil kedua, apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi SAW bersabda, al-ainani wika'usah pamanama palyatawado. Kedua mata adalah pengikat dubur. Apa maksudnya? Kedua mata ini pengikat dubur. Kalau mata melek, dubur nutup. Kalau mata merem, dubur buka. Nah, kalau ini coba aja lihat anak kita kalau lagi tidur, coba intip, buka enggak? Karena ya al-ainani wika'usah, kedua mata itu adalah pengikat dubur. Nah, berarti iwadillah dari sini adalah paman nama palyatawado. Siapa yang tidur hendaklah berwudu. Nah, siapa yang tidur hendaklah berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan yang lain-lain. Ya, yang lain-lain. Nah, ada yang menyatakan hadis ini adalah dhaif, tapi Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hasan, hadisnya baik. Dalil yang ketiga yang dipakai oleh kelompok kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah qaal, ya Rasulullah bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsah. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam keadaan sedang sholat. Kalau kita pas sedang sholat ternyata ngantuknya luar biasa, kata Nabi, falyarkud, tidur, jangan dilanjutkan sholatnya. Ini sholat sunat. Ya, kalau sholat subuh ngantuk ya gak dilanjutin, gak sholat subuh nantinya. Ya, ini sholat sunnah ya walbillah. Banyak kita sholat sunnah ya, sholat malam, tapi masya Allah ini ngantuknya. Nabi menyuruhnya apa? Falyarkud, tidur sampai ngantuknya hilang. Kenapa? Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena kalau salah seorang di antara yang sholat dalam keadaan ngantuk, nanti bisa jadi dia ingin minta ampun kepada Allah, tapi malah mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena orang sangat ngantuk kadang-kadang Pak, tidak konsen apa yang dia baca. Ya, maka coba kalau ya biasanya kalau malam Idul Fitri ada orang yang takbiran itu sampai ngantuk-ngantuk. Sering saya dengar sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu kan apa kan itu? Nah, jadi kenapa Nabi menyuruh ya kalau kita sangat ngantuk di dalam tidur, di dalam sholat harus tidur, gitu kan? Karena tadi kita rencana keinginan kita atau tadinya kita itu akan minta ampun kepada Allah. Ya, tapi kadang-kadang karena kita tidak sadar, justru kita malah mencela diri kita sendiri. Bukan minta ampun, ya malah mencela. Kenapa? Karena orang yang ngantuk berat, ini sama dengan orang yang mabok. Makanya orang mabok kan dilarang oleh Allah kan. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu sedang mabok. Hatta talamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Karena dulu kan ada sahabat ya, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu sholat maghrib dalam kondisi mabok.
Ya, karena awalnya kan khamar itu belum diharamkan, Iwan Fillah. Jadi dulu para sahabat bukan pernah, itu sudah kebiasaan yang namanya mabok. Datang waktu sholat, ya kemudian sholat maghrib, imamnya juga mabok, makmumnya mabok, yang dibaca surat Al-Kafirun. Akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Ra-nya kelewat. Bukan la a'budu tapi a'budu. Kenapa? Karena orang lagi mabok sholat. Akhirnya apa? Turunlah ayat itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Setelah turun ayat itu, kata sahabat, ayat ini kan tidak melarang mabok, yang dilarang sholat dalam kondisi mabok. Kalau begitu kita maboknya habis sholat isya aja. Kenapa? Karena kalau mabok habis sholat isya waktunya panjang, begitu nanti sholat subuh maboknya sudah sembuh. Nah, kan begitu Iwan Fillah. Ini ada tahapan ya, ada tahapan pengharaman khamar itu sampai 4 tahapan. Sampai Aisyah mengatakan seandainya khamar ya langsung diharamkan sekaligus, tidak akan ada yang meninggalkan khamar. Itu sampai bertahap. Gitu kan? Nah, di sini Iwan Fillah, kenapa orang mabok dilarang sholat? Karena dia tidak sadar apa yang diucapkan. Nah, orang yang sangat ngantuk itu sama seperti orang yang mabok. Nah, Iwan Fillah, nah Imam ya, nah ini Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau berdalil dengan hadis ini tentang wajibnya wudu ya minanaum, dari tidur. Oke ya, ini saya hanya usah ini. Kemudian yang keempat, Iwan Fillah, ini dalil yang pendapat kedua ya. Pendapat ke apa? Dalil keempat, ahlul ilmi mujma'un ala ijabil wudu. Ya, atau mujammi'una ala ijabil wudu. Para ahli ilmu sepakat wajibnya wudu bagi orang yang akalnya hilang. Akalnya hilang seperti mana? Bijununin, karena gila atau karena pingsan, ya, atau dengan cara apa saja. Nah, kalau orang yang akalnya hilang harus wudu, maka tidur pun termasuk harus wudu, karena ketika tidur pun akalnya hilang. Nah, ini Iwan Fillah ya, pendapat atau dalil yang dijadikan hujah oleh pendapat kedua, bahwa ya tidur membatalkan wudu secara mutlak. Pendapat ketiga, kasiru naumi yunkid bikulli hal wa qaliluhu la yunkid. Pendapat ketiga, kalau tidurnya lama baru wudunya batal, tapi kalau tidurnya sebentar tidak batal. Ya, tidak batal. Ini termasuk pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini yang juga Imam Az-Zuhri, Rabi'ah Al-Auza'i berpendapat seperti ini. Kenapa? Mereka ya memahami, jadi tidur yang dilakukan oleh para sahabat tadi yang disebutkan hadis dari Anas, itu tidurnya tidur sebentar, bukan tidur yang pules. Nah, ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, la yunqidu naum illa idanama muttaji'an aw muttaqi'an. Pendapat keempat, ya, tidur tidak membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya sambil berbaring atau nyender. Nah, kalau tidurnya nyender, Pak, atau tidurnya berbaring, itu baru wudunya batal. Wa amma manama ala yatin bihaitu shalah. Adapun kalau orang tidurnya seperti ya tidur orang yang sedang sholat, seperti mana? Karoki, tidurnya sambil ruku, tidurnya sambil sujud, tidurnya sambil berdiri, tidurnya sambil duduk, tidak batal wudu. Nah, ini pendapat keempat ya, tidak batal wudu. Nah, ini adalah pendapatnya apa? Ini adalah Ahmad, Wasauri, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, juga pendapat Imam Daud Ad-Dhahiri ya, seperti ini. Nah, kenapa? Ya, saya cepetin aja nih. Pendapat kelima, ya, la yunqidu illa naumur raqi was sajid. Pendapat kelima, tidur tidak membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya sambil ruku dan sambil sujud.
Nah ya, berarti kalau tidurnya sambil duduk tidak batal, atau tidurnya sambil berbaring. Jadi yang batal itu khusus tidurnya kalau ruku dan sujud. Kalau tidur sambil ruku kayaknya agak susah, tapi kalau tidur sambil sujud kayaknya mudah ini. Ya sujud hanya nggak bangun-bangun dari sujudnya, ternyata pules. Nah ini pendapat kelima. Pendapat keenam, la yunqidu ila naumus sajid. Kalau pendapat keenam, ya, yang membatalkan hanya wudhu, yang membatalkan wudhu hanya tidur sambil sujud saja. Kalau tidurnya bukan sambil sujud, batal. Pendapat ketujuh, la yunqidu naum fi shalah bihalin, ya wa yunqidu khadijah. Kalau pendapat ketujuh, ya, kalau tidurnya di luar sholat maka wudhunya tidak batal. Tapi kalau tidurnya sambil sholat itu baru wudhunya batal. Nah, pendapat ini ya, gitu ya. Ini beda-beda, masya Allah. Jadi kalau tidurnya lagi sholat batal, Pak. Tapi kalau tidur di luar sholat batal. Pendapat kedelapan, ya, batal wudhu kalau tidurnya bukan sambil duduk. Tapi kalau tidurnya duduk klek begini, ya, nah walaupun satu hari tidur gak batal. Ya, kenapa? Karena kalau tidur sambil duduk tidak mungkin ada sesuatu yang keluar. Karena coba Pak, kalau kita mau kentut posisi duduk gak bisa keluar Pak. Makanya kalau keluar diginiin kan, gitu kan ya, biar bisa keluar miring begini baru keluar. Tapi kalau begini gak bisa. Nah maka pendapat kedelapan ini adalah kalau tidurnya sambil duduk gitu kan ya, itu baru tidak apa, tidak batal wudu. Nah Iwan Fillah bingung ya. Nah kesimpulannya ya, kesimpulan. Nah Iwan Fillah ar-rajih nih, ar-rajih yang kuat, ana naum al-mustagrik alladhi laysa mahu idrak bihaitsu la yash'uru sahibuhu bil aswad aw bisukuti syai' min yadayhi aw sailanu raiki wa nawi dalik fa innahu naqidun lil wudu. Kesimpulannya, kalau tidurnya yang pules ya, sampai sama sekali dia tidak ingat ya, sampai suara pun tidak kedengaran, bahkan kalau dia megang sesuatu, jatuhnya sesuatu yang dipegang dari tangannya tidak terasa, bahkan mengalirnya apa? Ya, nah, mengalirnya ya, liur, air liur atau iler kalau bahasa kita, itu pun tidak terasa, maka wudunya batal. Adapun kalau tidurnya tidur ayam, tahu tidur ayam, Mbak? Ya. Nah biasanya kalau hari Jumat kebanyakan jamaah tidur ayam ini, ya, saya sering melihat dari mimbar banyak jamaah yang begini-begini nih, plok itu kan ya. Nah tapi kadang-kadang apa? Kadang-kadang ya bangun lagi kedengaran, kadang-kadang khotib kedengaran, kadang-kadang tidak. Nah itu tidak batal ya, kalau tidur ayam tidak batal. Walaupun saya belum ngintip bagaimana ayam tidurnya, kan ya. Cuma biasa kata orang itu tidur ayam. Nah ini kesimpulannya Iwan Fillah. Ya jadi sekali lagi ya. Nah ini kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi itu. Jadi kalau kita tidurnya pules sambil apapun tidurnya, ya, kalau pules apalagi kalau sampai mimpi, ya, maka sekali lagi wudunya adalah batal. Ya, wudunya batal. Tapi tadi kan ngorok. Berarti kalau ngorok berarti apa? Pules, belum tentu Pak. Saya punya jamaah. Ya jamaah, baik kajian malam ataupun kajian pagi, orang ini selalu tidur Pak. Saya punya jamaah ini, tapi sekarang udah meninggal beliau. Kalau kajian pagi-pagi, kadang-kadang saya mau deket Pak Ustadz, katanya biar tidak tidur, langsung di samping saya, baru berapa menit langsung ya ngorok dia. Tapi begitu saya tanya Pak, ada ya, artinya ngorok belum tentu pules ya. Ngorok belum tentu pulas. Buktinya itu orang ngorok Pak, tapi begitu saya panggil nyaut dia. Kan kalau orang pulas kan kalau dipanggil ya gak bakalan nyaut Pak. Nah ini ya kesimpulannya tentang tidur seperti itu ya. Nah kemudian pembatalan wudu
Yang keempat, zawalul akli, hilang akal ya, hilang akal. Bisa baik karena mabok atau karena igma. Igma itu punya penyakit ayan ya, atau bijununin atau karena gila. Nah itu sepakat para ulama wudunya batal. Yang kelima, masul parji bila hail sawaun bisyahwatin au biduniha, megang kemaluan tanpa penghalang. Nah ini pun ihtilaf iwan filah, ihtilaf ya, ada perbedaan, tidak sepakat ini. Kalau pendapat pertama, masudakar la yunkidul wudu mutlakon, megang kemaluan tidaklah membatalkan wudu secara mutlak ya, secara mutlak. Maksudnya ada syahwat, tidak ada syahwat, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, tidak batal. Ini pendapat pertama. Kenapa? Karena dia berdalil dari hadis ya Talqin bin Ali, ana rajulan sa'ala Rasulullah anir rajul, ya, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang megang kemaluannya setelah berwudu. Ya, lalu Rasulullah mengatakan hal huwa illa bid'atun minka. Bukankah kemaluan itu merupakan bagian dari tubuh kamu? Artinya, megang kemaluan apa bedanya dengan megang telinga, dengan megang hidung? Karena itu bagian dari tubuh kamu. Ini adalah ya hadis ya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Nah, kemudian iwan fillah, sedangkan pendapat kedua adalah masudakar ya, megang kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Ini berdalil ya dengan hadis Nabi, man massa dakarahu falyatawado, siapa yang megang kemaluannya hendaklah dia berwudu. Nah ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, yunkidu idakana masudakar bisahwatin ya. Kalau pendapat ketiga, kalau megang kemaluannya ada syahwat batal, tapi kalau tidak ada syahwat tidak batal ya, tidak batal. Pendapat keempat, memegang kemaluan tidaklah batal tapi sunnah berwudu ya, sunnah berwudu. Nah iwan fillah, ulang ya, pendapat pertama apa? Tidak batal secara mutlak. Pendapat kedua, batal secara mutlak. Pendapat ketiga, kalau ada syahwat batal, kalau tidak ada syahwat gak batal. Tahu syahwat? Tahu lah, ada ser gitu Pak ya. Nah ada syahwat. Kalau pendapat keempat ya adalah disunahkan berwudu, tidak wajib wudu ya, tidak wajib wudu. Nah sekarang iwan fillah, di antara empat pendapat ini mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih kuat? Nah menurut penelitian ya atau ahli tahqiq, maka ya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, yaitu apa? Megang kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak. Kenapa? Pertama ya, hadis Talqin bin Ali yang mengatakan bahwa kemaluan merupakan bagian dari tubuh kamu, ini adalah terjadi pada awal Islam, awal hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan sabda Nabi, siapa yang megang kemaluannya hendaklah berwudu, ini adalah di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila ya hadis awal dengan hadis akhir banyak kontradiksi, maka ambillah hadis yang terakhir, jangan mengambil hadis yang awal. Kenapa? Karena bisa jadi hadis yang awal dimansuh, dinasah, dihapus dengan hadis yang terakhir. Kemudian juga iwan fillah ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ya, yang meriwayatkan hadis yang menyuruh wudu lebih banyak ketimbang sahabat yang meriwayatkan ya hadis yang tidak perlu wudu. Ini diantaranya iwan fillah. Walaupun sekali lagi ini termasuk perkara khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Nah saya sering sampaikan, kalau ini termasuknya masalah hilafiyah ya, maka kita harus rihabatus sadar, kita harus lapang
Tidak ada. Kalau mungkin jamaah yang hadir di sini, saya mau ikut pendapat pertama, tidak batal megang kemaluan, monggo. Ya, kalau Bapak punya pendapat begitu silakan. Karena kata Ali Al-Madini, gurunya Imam Bukhari, hadis Talqin bin Ali yang menyatakan tidak perlu wudhu, hadisnya lebih sahih ketimbang hadis yang menyuruh wudhu. Tapi Imam Bukhari muridnya, hadis yang menyuruh wudhu lebih sahih ketimbang hadis yang tidak perlu wudhu. Nah, ini ada perbedaan pendapat Iwan Fillah. Nah, oleh karena itu ya, nah ini masalah-masalah fikih sekali lagi ya. Nah, kalau masalah perbedaan dalam masalah fikih ini tidak jadi masalah ya, karena ya namanya fikih, lihat saja para ulama pun adalah berbeda ya. Jadi kalau Bapak mau ikut pendapat yang tidak batal secara mutlak, silahkan. Saya mau mengikuti ulama yang batal secara mutlak, silahkan. Kalau Pak Ustadz Alwi, kalau saya setuju dengan pendapat ketiga Ustadz, kalau megangnya ada syahwat batal, kalau tidak pakai syahwat gak batal, silahkan. Ya, sekali lagi, ini masalah fikih ya, ini masalah fikih, dan ini pun semuanya pendapat ulama, ini bukan orang bodoh yang punya pendapat ya. Walaupun tadi ya penulis adalah beliau lebih cenderung yang lebih kuat pendapat kedua, begitu ya dari saya. Nah, berarti Iwan Fillah sampai di sini dulu ya. Nah, silakan untuk mengumandangkan isya. Insya Allah tanya jawabnya nanti setelah azan isya biasa. Ada pertanyaan? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan yang kadang-kadang ini memang terjadi pada diri kita, supaya punya hujah gitu ya ketika kita melakukan hal yang demikian. Yang pertama yang menanyakan, ketika kita udah wudhu perut bunyi itu selalu terasa. Nah, apakah perut bunyi ini bagian daripada batal wudhu? Nah, kita kalau melihat yang tadi kayaknya nggak batal. Nah, cuman kadang-kadang ke belakang itu kayak ada anjing atau tidak nih, itu yang kita membuat keraguan-keraguan sehingga kita berwudhu kembali. Yang kedua, ketika kita makan makanan yang seperti apa yang kita berwudhu kembali? Apakah setiap kita makan berwudhu atau cukup dengan kumur-kumur saja? Yang ketiga, bersentuhan dengan air sama istri kita, apakah batal wudhu atau tidak batal wudhu? Itu yang kita sering bertemu gitu ya, akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, kalau perut kita bunyi sehingga kita merasa ada angin yang keluar, nah Nabi mengatakan tidak batal wudhu, dan kita jangan berhenti sholat sampai kita mendengar suara atau mencium bau. Ya, kalau hanya perut kita yang bunyi tidak batal wudhu kita ya. Dan itu kalau banyak kita punya perasaan bahwa kayaknya batal, itu merupakan bisikan dari setan. Karena ada namanya setan, diantaranya adalah khonzab. Nama setan yang namanya khonzab itu setan yang spesialis menggoda orang yang sedang sholat. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, kalau kita terutama sedang sujud, itu dubur kita itu ditiupin oleh setan yang namanya si khonzab. Bayangin aja, ditiupin. Supaya apa? Supaya kita merasa kita ini apa? Supaya merasa buang air, ya apa, buang angin atau kentut. Nah, itu tidak. Ya, sampai kita mendengar suara benar-benar keluar dari dubur atau mencium bau. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Oh, makanan. Ya, nanti akan dijelaskan. Ya, sebetulnya ini kita belum selesai. Makanan yang wajib wudhu khusus makan daging onta. Ya, makan daging onta itu adalah batal wudhu kita, baik ya daging ontanya mentah ataupun udah matang. Adapun
Kalau makan makanan yang disentuh dengan api seperti roti bakar, ya, ikan bakar, jagung bakar, itu sunnah wudu. Ya, sunnah wudu, tidak diwajibkan. Kan itu ya. Tapi kalau makan daging onta wajib wudu. Adapun kalau makanan-makanan selain yang dibakar, ya, itu tidak ada kewajiban, juga tidak disunahkan berwudu. Dengan berkumur-kumur pun sudah cukup. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, nanti juga ada perbedaan pendapat. Nah, tapi yang lebih kuat bahwa bersentuhan, ya, laki-laki dengan wanita tidaklah batal. Suami istri tidaklah batal. Kenapa? Ada hadis. Yang pertama, ya, yang memperkuat ini karena dalam Quran itu hanya lamastumun nisa. Nah, lamastumun nisa, Ibnu Umar menafsirkannya adalah yaitu bersentuhan. Ya, sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamastum maknanya jamaktum, artinya jima, bukan bersentuhan kulit. Sedangkan para ulama ahli usul, ya, sepakat apabila tafsir Ibnu Abbas bertentangan dengan tafsir sahabat yang lain, dahulukan tafsirnya Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas satu-satunya sahabat yang mendapat doa Rasulullah tentang tafsir Al-Quran. Ya, Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Rasul, ya Allahumma a'limu, ya Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Nah, Ibnu Abbas menafsirkannya itu jamaktum itu lamastum adalah jima. Yang kedua, diperkuat dengan hadis. Di antara hadis yang memperkuatnya adalah yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menuturkan, pada suatu malam saya kehilangan dari Rasulullah SAW dari tempat tidurku. Ya, karena gelap, ya, hanya Aisyah mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah sedang sujud. Nah, ketika Nabi sedang sujud, kakinya Rasulullah dipegang oleh Aisyah. Nah, ketika kaki Rasul dipegang oleh Aisyah, Rasul tidak berhenti sholatnya. Kalau memang lamastum artinya bersentuhan kulit, maka ketika kaki Rasulullah dipegang oleh Aisyah, tentu Rasul harus berhenti sholatnya. Ya, ini dalil yang memperkuat. Kemudian juga hadis masih dari Aisyah. Ya, ketika Rasulullah sholat malam, ya, maka kakiku itu adalah melonjor ke kiblatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW mau sujud, kakiku dicubit oleh Rasul. Ya, dicubit, lalu aku tekuk. Ketika Nabi berdiri, aku lonjorkan lagi. Ya, bahkan ketika Nabi SAW mau sholat witir, bukan dicubit, tapi kakiku digeser oleh kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jelas. Pertama, Rasul mencubit kakinya Aisyah. Yang kedua, kaki Rasul menggeser kakinya Aisyah. Ya, ini berarti bersentuhan antara kaki Rasul dengan kakinya Aisyah. Ternyata padahal itu Rasulullah sedang sholat. Nah, ketiga, bahwa Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud yang lainnya, bahwa Nabi SAW mencium sebagian istrinya. Setelah menciumnya, lalu Nabi sholat tanpa berwudu. Ini dalil yang memperkuat bahwa apabila suami istri bersentuhan tidak membatalkan wudu. Ini yang dalil yang lebih kuat. Kadang-kadang ada kan suami istri gara-gara bersentuhan akhirnya sampai berantem. Apalagi susah air kan. Ya, susah air musim kemarau. Ya, mungkin ya istrinya jalan, mungkin ya kaki suaminya ketendang. Gimana sih jalan itu, lihat-lihat dulu. Ini udah susah air, batal lagi wudunya. Akhirnya jadi berantem. Ya, walaupun nanti ini akan dijelaskan dalam poin yang nanti ada perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu, ya, akan dijelaskan. Termasuk adalah bersentuhan. Karena kalau kita, ya, ingin mengikuti pendapat bahwa laki-laki dan perempuan batal, ini dari kalangan madhab Syafi'i pun terbagi 7 pendapat lagi. Ini dari madhab Syafi'i. Pendapat pertama sedikit ya, bahwa awal lamastum. Pendapat pertama, yang menyentuh dan yang disentuh dua-duanya batal. Pendapat kedua, yang batal itu yang menyentuhnya saja, yang disentuh tidak batal. Karena di dalam Al-Quran awal lamastum, atau kamu menyentuh, bukan kamu disentuh. Pendapat ketiga, batal itu kalau bukan mahram. Tapi kalau bersentuhannya dengan mahram, tidaklah batal. Pendapat keempat, ya mau mahram mau bukan, yang penting wanita, batal. Pendapat kelima, batal itu kalau salah satunya
kalau dua-duanya sudah dewasa. Adapun kalau salah satunya masih kecil, banyak kita bersetua dengan wanita yang masih kecil, atau istri kita bersetua dengan anak laki-laki yang masih kecil, tidak batal. Pendapat keenam, mau besar mau kecil, yang penting perempuan, batal. Nah kalau kita mau ikut madhab Syafi'i pun, mau ikut yang mana? Karena dari kalangan madhab Syafi'i pun ulama masih terbagi 7 pendapat lagi, begitu ya. Nah maka dalam hal ini ibatillah ya, tentu kita ambil pendapat yang roji, pendapat yang kuat. Nah pernah saya diginiin, Ustaz, kalau nggak batal katanya ya, kita bersetuan dengan laki dan perempuan, ya sudah kalau begitu kita pegangin aja katanya perempuannya. Kalau kita ngelihat perempuan pegang, sembarangan aja, ya. Nah jangankan megang kan, kan Rasul sudah menyebutkan, seandainya kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, masih lebih baik daripada menyentuh ya wanita yang tidak halal. Begitu Pak. Cuma bedanya begini Pak, kalau kita bersentuhan dengan istri kita, dengan anak kita, banyak kan, pertama wudhu tidak batal dan kita juga tidak dosa. Bagaimana kalau kita menyentuh wanita lain, ya wudhunya tetap tidak batal tapi berdosa, gitu kan ya, tapi berdosa. Sudah cukup ya. Nah insya Allah nanti akan dijelaskan hadisnya mengenai makan daging onta ya, akan dijelaskan hadisnya. Cuma ada ya, saya pernah dengar ini ada, bahkan saya pernah juga, katanya sebenarnya makan daging onta itu ya sebetulnya tidak membatalkan. Cuma dulu para sahabat semuanya makan daging onta. Setelah makan daging onta tiba-tiba bau kentut. Cuma siapa yang kentutnya tidak diketahui. Nah supaya tidak diketahui, kata Nabi, sudah siapa yang makan daging onta berwudulah. Nah jadi Nabi nyuruh wudu itu untuk menutupi rasa malu orang yang kentut. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam sarah ya Riyadhus Shalihin, ini cerita yang batil, tidak ada sanadnya, gitu kan ya, bohong itu. Yang jelas Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah saya harus wudhu kalau saya makan daging kambing? Kata Nabi, kalau mau silahkan. Apakah saya harus wudhu jika saya makan daging onta? Naam, iya, gitu kan. Nanti lengkap hadisnya insya Allah di pekan yang 2 pekan yang akan datang insya Allah ya, akan dijelaskan tentang hadis-hadis yang bersentuhan tadi antara laki-laki dan perempuan ya, akan saya jelaskan insya Allah ya. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu ya sampai di sini Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Tadi yang buka adalah antum, yang nutup juga antum juga ya. Nah, mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna